Makan daging namanya apa? Karnivora. Karnivora. Kalau yang makan hampir semua jenis makan namanya omnivora. Kayak om katanya. Apa? Melata ya, tahu nggak? Apa? Ular. Mau tanya boleh. Kalau sudah apa? Kalau hutannya hancur, rumah-rumah hewan hancur. Banyak pemanah. Ini ya buaya Papua atau Crocodylus montaginian. Ada lagi buaya penyulong yang itunya kecil menurutnya jangkau. Sudah lihat belum? Buaya itu beda-beda. Ada buaya muara, buaya Papua, buaya penyulong, buaya siam, buaya Thailand. Oh, ada bulunya. Oh, mau makan lagi ya. Iya, sama dia. Hati-hati ya. Buaya kakinya berapa? Masih makan ular enggak? Aku ular. Ada yang belum bisa bahasa Indonesia, semua bisa ya. Jadi hari ini acara adik-adik berkunjung ke penangkaran buaya dalam kegiatan belajar di luar sekolah ya. Kemarin kelas 2. Dalam kegiatan pagi ini, dalam informasi dari Pak Guru adalah berlatih renang dengan tambahan edukasi tentang flora dan fauna ya. Tahu nggak flora fauna adik-adik? Tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhannya ya dan hewan yang ada di bumi diciptakan Tuhan sama Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan kehidupan umat manusia. Kita hidup di garis khatulistiwa di alam tropis ya, yang mempunyai cuaca hujan, kemarau yang misalnya penuh air, itu tidak penuh air, menahan air dan sebagainya. Adik-adik tahu nggak? Adik-adik berenang dengan air kan? Air itu dari mana? Dari sungai. Sungainya dari gunung. Gunungnya yang menahan air supaya mengalir terus di dalam tanah itu pohon, tahu nggak? Dan jatuh dari air hujan yang dari hasil penguapan. Manusia, adik-adik punya tugas menjaga hutan. Kalau hutannya rusak, air tidak tertahan di dalam tanah. Kalau musim kemarau, airnya nggak ada. Adik-adik nggak bisa renang, nggak bisa nanam padi bapaknya.
Sungai Logawa kering. Adik-adik nanti kalau sudah besar harus tahu bahwa hidup kita dibantu oleh kehidupan tumbuhan dan satwa. Itu sudah kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nggak boleh merusak sembarangan. Ada hewan tidak sembarangan dibunuh, tidak sembarangan ditembak. Karena burung-burung kera di hutan itu menjaga alam yang kita nikmati, ya kan? Kalau hutannya gundul, hewan-hewan itu berbiji, lewat makanannya, lewat kotorannya seperti itu. Kalau ada lebah, walaupun itu menakutkan, jangan sembarang dirusak. Kalau tidak kebutuhan yang mendesak, karena apa? Lebah memakan bunga, adik-adik harusnya nanam bunga. Bunganya jadi madu. Kalau ada keluarga yang sakit di rumah sakit butuh gizi, cari madu dari mana? Itu kan dibantu sama hewan dan tumbuhan. Ya, kemarin adik-adik kelas 2 sudah dikasih tahu bahwa ular itu membantu petani untuk memakan tikus. Tikusnya yang merusak padi. Jangan membunuh ular kalau tidak membahayakan. Kalau di sawah biarkan saja. Jadi ular juga membantu burung elang semua untuk namanya rantai kehidupan. Jadi tercipta hama tapi tercipta yang memusnahkan. Kita harus tahu mana yang lebih dilindungi. Di sini adalah penangkaran buaya. Buaya itu hewan buas. Hewan buas yang menjaga alam agar hutannya tidak dirampok orang-orang jahat. Payungnya ditebang, terus sungainya dikeringkan, semua pasirnya jadi erosi. Jadi manusia ada batas-batasnya. Dan buaya adalah hewan purba yang sebelum manusia ada, menurut peneliti sudah ada dengan dinosaurus. Dinosaurus itu sudah punah. Sekarang buaya yang masih ada dan bisa dinikmati untuk hiburan, untuk penelitian, untuk hasil kulitnya dipakai orang-orang kaya bikin tas, nanti yang kerja jadi dapat uang, masih makan anak istrinya dan semuanya ya. Jadi di sini penangkaran buaya. Buaya adalah jenis reptil. Reptil tahu nggak? Hewan yang melata seperti ular, iguana, kadal itu namanya reptil. Kalau hewan yang menyusui namanya mamalia seperti kera, lucu dan lain-lain semua yang menyusui. Kemudian jenis burung yang terbang, jenis ayam namanya apes. Nanti kalau sudah besar mempelajari biologi nanti ada tahu. Buaya itu di sini penangkaran itu namanya untuk peternakan reproduksi. Reproduksi adalah untuk memproduksi kembali agar berkembang biak, suruh beranak pinak. Buaya itu mulai bertelur. Nanti bertelur 3 bulan, nanti setelah beranak dibesarkan. Jadi buaya adalah jenis hewan yang bertelur. Ya, bertelur nanti menetas, kemudian jadi anakan. Jadi adik-adik nanti kalau besar harus ikut melindungi alam. Kita hidup di garis khatulistiwa yang semua serba ada di depan mata. Bunga tidak usah beli ke luar negeri sudah tumbuh. Kalau kita ke perang, ke gores pisau, tidak jauh rumah sakit, kita mencari daun yang getahnya untuk obat. Burung kita nggak usah beli, terbang di depan rumah kita jangan ditembak. Karena itu burung-burung juga kayak burung ciblek. Burung ciblek itu membantu petani memakan ulat di sayur-sayuran supaya sayurnya bapak ibu yang ditanam tidak rusak, hasilnya bagus ya. Jadi jangan menembak burung, nanti Anda sudah beribadah. Karena membantu orang banyak. Kalau semuanya rusak, manusia sedih. Kita terjaga burung, tidak bisa kupu-kupu. Sedih kan? Cari madu mahal karena lebah rusak. Jadi semua yang diciptakan di bumi ini semua adalah untuk keperluan kita. Jangan dirusak ya. Jadi air juga ada yang menjaga, ada yang membersihkan. Makanan juga gizinya dari berbagai daun, berbagai sayur itu berbeda-beda. Mungkin Pak Arwani apalagi yang harus ditekankan coba? Ada yang mau tanya? Monggo mau tanya tentang alam, tentang tumbuhan, tentang buaya, tentang hewan. Silakan. Gak apa-apa, nggak usah malu-malu. Buaya itu makannya berapa hari sekali? Makannya apa? Buaya itu makanannya daging, ikan, makan daging namanya apa? Karnivora. Kalau yang makan hampir semua jenis makan namanya omnivora. Jadi ada karnivora yang makan daging, yang makan tumbuhan,
herbivora. Terus yang semua makan apa dimakan omnivora, kayak om katanya. Bertelurnya sampai berapa? Dari 50 ya Pak? Yang 40 sampai 60 di penangkaran. Kalau di alam bisa lebih banyak. Ya, telurnya banyak ya. Ini buaya jenisnya ada buaya muara. Buaya muara itu yang paling galak, hidupnya di muara. Muara itu antara pertemuan laut dan sungai. Kayak muara. Kemudian ada buaya Papua yang adanya di Pulau Papua atau Crocodylus novaginia. Kemudian buaya supit, buaya sniulong yang makannya ikan. Coba Deden, gak usah malu-malu, yuk Tanya apa kan? Hewan Erlita itu ada tumbuhan, ada tulisan nama belajar itu ada semua. Jangan lupa kalau besar jangan rusak alam. Kita hidup di batu alam, baik hewan dan tumbuhan. Kalau nggak diperlukan jangan dirusak. Yang kita perlukan mungkin itu aja apa? Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melata ya, tahu nggak? Pram apa? Ular di Indonesia ada sekitar 130 reptil jenis, ada iguana, ada jenis lagi, itu ada buaya, ada komodo, ada banyak sekali. Nah, buaya itu dilindungi kalau nggak mau punah. Nah, buaya itu fungsinya apa? Hewan buas. Kalau ada hutan buah, yang satu ada hewan buasnya, yang satu tidak ada, yang punah dulu mana? Pasti yang tidak ada. Kalau kita nggak punya apa peringatan, hutan akan ditebang semua sama kita. Kalau nggak ada polisi hutan, nggak ada harimau, itu akan jadi nakal. Karena hutan itu sudah diciptakan untuk menahan erosi, karena kita hidup di alam tropis supaya airnya tertahan di tanah. Pada musim kemarau, sungai masih tetap mengalir, sawahnya bisa. Tuhan menciptakan burung, kera, itu juga ada fungsinya untuk kera itu kalau hutannya dirusak akan masuk ke kampung. Sebenarnya itu batas-batas manusia yang nakal. Secara umum manusia itu merusak, sudah diciptakan tempat sendiri malah sekali merusak, itu tidak boleh. Terus hewan juga tahu kalau hutannya bergundul, dia makan nanti kotoran bijinya akan dijatuhkan di tempat-tempat yang tandus. Setelah melindungi itu sudah apa namanya kodrat ya dari Tuhan kemudian membantu kita dengan banyak hal. Kita harus tahu apa itu tikus, apa itu ular, apa itu burung hantu, apa itu burung tulang semua. Jadi hewan kalau terlalu banyak babi hutan merusak. Tetapi diciptakan yang makan babi hutan ada harimau, ada apa itu untuk mengurangi supaya babi yang beranak berkurang. Tapi babi juga di hutan itu membantu menyuburkan ukuran, menggali-gali tanah, memakan yang tidak layak pas dimakan dia, dikeluarkan kotoran lagi. Jadi semua bisa Pak ilmu hayat. Nanti adik-adik kalau udah basic ya ada HP yang sudah canggih, dana atau mungkin belajar itu ya sekolah 50%, jangan 50% ada orang tebang kayu, jangan nonton saja itu kayu itu nantinya berapa lama supaya kanan kirinya ada apa yang punya pasti terus terbangnya pakai alat mesin. Saya nanti bisa menciptakan itu juga. Jadi kita usaha juga. Jadi semua kita melihat sesuatu itu belajar. Kita itu di luar sekolah harus selalu belajar. Di depan HP jadi alhamdulillah. Jangan ada konten-konten yang lewat itu, konten yang menyesatkan dari media. Jadi kita tujuannya apa nih? Membaca pelajaran ini. Hiburannya pun yang bisa diharapkan orang tua dan pengguna nonton konten apa, gitu kan? Yang dibaca apa? Ini namanya penangkaran buaya ya. Penangkaran itu peternakan. Dengan dilindungi salah satu yang dilindungi, tapi benar. Mau tanya Boleh. Namanya dibuka.
Kalau sudah apa? Kalau misalnya hancur, rumah-rumah hewan hancur. Pada kemana bu? Pada kemana? Pelajaran biologi itu negara akan mendidik manusia rakyatnya untuk membela itu, mempertahankan konservasi terumbu karang alam. Jadi kalau Anda tahu ini beribadah di Indonesia itu kesempatan untuk memilih pelajaran dan pekerjaan banyak. Jadi bisa jadi polisi hutan, bisa jadi usaha toko pertanian, bisa menjadi pengusaha bibit yang maju, tapi pengusaha bibit yang betul-betul mempelajari bibit supaya tumbuh.